Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran 1, tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Seperti biasa, kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak kita akan membahas tentang mendengarkan dongeng, menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat, dan menggambar imajinasi. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, kalian mampu mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan tepat. Kemudian, kalian mampu menyatakan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. Serta kalian mampu menggambar imajinatif dengan penuh percaya diri. Baik anak-anak, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Nah, di buku kalian halaman 113 dan 114, inilah kita akan memulai subtema 3. Subtema 3 kita berjudul kebersamaan di tempat bermain. Ya. Kita lihat gambar-gambar berikut. Di sini ada tempat bermain di sekolah ya. Terlihat anak-anak sedang memakai seragam. Kemudian ini bermain di lingkungan rumah. Nah, diceritakan anak-anak hari ini hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di tempat membuat badan menjadi segar. Jadi, ketika kalian di rumah, jangan lupa bermain dengan teman-teman kalian ya, agar badan kita menjadi segar. Nah, anak-anak, setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Jadi, kalian pasti tahu ya, yang namanya kucing itu selalu mengejar-ngejar si tikus. Itu kenapa ya kok mereka bermusuhan? Nah, berikut ada sebuah cerita anak-anak. Ya, berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Saya akan membacakannya, tolong dengarkan baik-baik ya. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Jadi, kucing dan tikus sebelumnya pada zaman dahulu itu adalah teman akrab anak. Namun pada suatu hari, terjadi sesuatu yang membuat mereka bermusuhan. Berikut ceritanya. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin itu?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya, kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan membaca ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kumar ini. Nanti kita akan ketahuan." Tuh kata si tikus. Akhirnya, tikus kemudian memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya. Sementara si kucing sedang kelaparan, menunggu dengan sigap sambil mengadah kepalanya ke atas. Kok lama bener tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh.
Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, Jangan kau makan, saya adalah tikus, kawanmu kucing, jangan makan saya. Wah, ikan asin, kata si kucing. Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Ikan asin, meong. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang telah memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Nah, sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus. Sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, anak-anak, itu cerita berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Penyebab mengapa selama ini kucing dan tikus selalu bermusuhan. Nah, kita coba jawab pertanyaan berikut ya. Nomor 1. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ya, ikan asin. Nomor 2, di mana kucing dan tikus mencari makan? Nah, di rumah Pak Tani. Nomor 3, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Ya, si tikus. Nomor 4, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena kucing sudah tidak percaya dan merasa ditipu oleh tikus. Sebelumnya, kucing dan tikus sudah sepakat. Apa kesepakatannya? Ya, tikus memanjat ke atas mengambil ikan asin, sedangkan kucing menunggu di bawah. Nah, itu anak-anak. Jadi kita bisa mengambil beberapa informasi dari dongeng yang kita baca. Kalian juga harus rajin-rajin membaca ya, karena dengan membaca kita bisa melatih kemampuan kita dalam literasi. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Nah, kita akan kembali belajar tentang bagaimana menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Kalian ingat, jika suatu benda dibagi menjadi 2, maka setiap bagiannya adalah setengah. Jika benda dibagi menjadi 3, maka setiap bagiannya adalah sepertiga. Jika sebuah benda dibagi menjadi 4, maka setiap bagiannya adalah seperempat. Nah, itu kunci yang harus kalian ingat baik-baik ya. Nah, kita akan coba menjawab bersama-sama soal di halaman 119 dan juga 120. Nomor 1, di situ ada sebuah kue yang kemudian dibagi menjadi 2. Nah, di sini kita tulis menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan berapa? Ya, pecahan setengah. Nomor 2, banyak kue di sebelah ada berapa? Ada 1, 2. Satu kue bertanda silang menyatakan pecahan setengah. Jika 2 maka setengah. Kemudian di sini ada sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian ya, 1, 2, 3. Maka satu bagian yang bertanda silang menyatakan pecahan sepertiga. Nomor 4, ada 3 kue ya, banyak kue ada 3. Maka satu kue bertanda silang yang ini menyatakan pecahan sepertiga. Kemudian nomor 5, sebuah kue dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4 bagian. Kemudian satu bagian bertanda silang yang di sini menyatakan pecahan seperempat. Nomor 6, banyak kue ada 1, 2, 3, 4. Dan satu kue bertanda silang menyatakan pecahan seperempat.
Jadi kesimpulannya sekali lagi, jika benda dibagi menjadi 2, maka setiap bagiannya setengah. Jika sebuah benda dibagi menjadi 3 bagian, maka satu bagiannya adalah 1/3. Jika benda dibagi menjadi 4, maka setiap bagiannya 1/4. Dengan catatan, anak-anak jangan lupa bagiannya harus sama besar. Sekarang yang di halaman 120, kita coba menarik garis ya yang sesuai dengan pecahan di sebelah kiri ini. Jadi pecahan setengah itu ada di gambar manakah? Ingat, jika setengah maka bendanya dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini ya, 1, 2. Berikutnya, yang termasuk pecahan setengah, kita cari ya jumlahnya yang 2. Nah ini, maka kita tarik ke bawah sendiri. Sekarang yang pecahan 1/3. Kita cari yang jumlahnya 3. Nah ini, maka kita tarik ke atas ini. Kemudian ada lagi kah yang berjumlah 3? Tidak ada ya. Maka kita beralih ke pecahan 1/4 atau 1/4. Kita cari yang kue berjumlah 4 bagian. Ya, ini. Kemudian ini juga 1, 2, 3, 4. Nah itu anak-anak. Jadi untuk menentukan pecahan, kita hitung jumlah bagiannya ada berapa. Jika bagiannya ada 2, maka termasuk setengah. Jika bagiannya ada 3, maka termasuk 1/3. Dan jika bagiannya ada 4, maka 1/4. Ingat-ingat ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, anak-anak, dengan mengenal gambar imajinasi. Kalian masih ingat pada tema-tema sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang gambar imajinasi. Apa itu gambar imajinasi? Masih ingat? Ya, gambar imajinasi adalah gambar yang bersumber atau berasal dari imajinasi kita atau khayalan kita. Jadi kita menggambar sesuai apa yang ada di pikiran kita. Itu namanya gambar imajinasi. Gambar imajinasi termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, di sini ada sebuah cerita anak-anak. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, jadi setelah kita melihat sebuah pemandangan, di situ kan bisa kita taruh ke dalam imajinasi kita. Kemudian kita tuangkan dalam sebuah gambar. Nah, di sini ada sebuah sketsa. Gambar sketsa adalah gambar yang belum jadi ya, Nana. Ini namanya gambar sketsa. Gambar yang belum diwarna, masih berupa oret-oretan. Nah, setelah sketsnya sudah jadi, baru kemudian diwarnai seperti ini. Ini gambar yang sudah jadi. Tahu perbedaannya anak-anak ya? Jadi gambar sketsa adalah gambar yang belum diwarna. Kemudian ini gambar yang sudah jadi. Langkah-langkah menggambar kalian pasti sudah sangat menguasai. Nomor 1, kita siapkan alat dan bahan kita. Apa saja? Contohnya pensil, krayon, penghapus, penggaris, buku gambar, spidol, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama tadi siapkan alat dan bahan. Kemudian kita melakukan pengamatan atau observasi tentang lingkungan yang akan kita gambar. Setelah itu kita buat sketsa gambarnya. Baru kemudian diberi warna. Ini langkah-langkah membuat gambar imajinasi. Alat dan bahannya selain yang ada di sini yang saya sebutkan tadi ya, ada buku gambar, spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Itu anak-anak untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan coba
mereview kembali materi yang sudah kita pelajari ya. Nah, tadi kita sudah belajar membaca bersama-sama, mendengarkan sebuah kisah kucing dan tikus. Untuk mencari informasi yang ada di dalam teks tersebut, maka kita harus membacanya dengan baik ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka kita harus membaca dulu teks ini. Selanjutnya kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Kuncinya apa tadi? Jika bagiannya ada 2, maka termasuk pecahan setengah. Jika bagiannya ada 3, maka termasuk sepertiga. Jika bagiannya ada 4, maka termasuk seperempat. Kemudian kita juga mengenal kembali gambar imajinasi yang adalah gambar atau karya 2 dimensi. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian melakukan kegiatan Ayo Berkreasi. Di rumah, coba kalian amati suasana di lingkungan sekitar rumah kalian. Biasanya pasti ada anak-anak yang sedang bermain. Kalian amati ya teman-teman kalian yang sedang bermain di sana. Buatlah sketsa gambar sesuai permainan yang ada di sekitar rumah kalian. Setelah itu, beri warna yang sesuai sehingga gambar kalian nanti akan tampak menarik. Ya. Lakukan kegiatan ini di rumah dengan penuh semangat dan percaya diri. Jika sudah, seperti biasa, kirim foto hasil pekerjaan kalian ke WA saya. Selamat mengerjakan anak-anak. Lakukan pekerjaan dengan semangat ya. Tetaplah semangat belajar meski dari rumah. Kemudian meski sekarang kita sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.